Ini kursi panas di tempat Ruslan. Kalian dengar sendiri Ruslan Buton katakan apa? Dia lebih cinta kepada bangsa dan negara merah putih daripada diri dia sendiri. Nah, saya gimana? Harus lebih dari itu kan? Tapi saya masih sayang istri saya, anak saya kan itu di persidangan saja. Karena ada ahli Saragi, ahli pidana di Prapit ketemu kami, nggak datang di sini. Padahal dia kuncinya, dia yang membuat Ruslan jadi tersangka. Kedua, ahli Trubus, sosiologi hukum, setengah mainnya nggak datang, karena dia juga yang bikin Ruslan masuk bui, jadi tersangka kan. Nah, yang ini satu lagi, kalau tiga-tiga nggak selesai kan, yang mulia hakim ketua majelis sudah katakan kasih terakhir dong, ya kan? Karena kita juga hari ini mundur 3 minggu gara-gara dia. Nggak bisa kemarin, nggak bisa sekarang, tahu sekarang darah tinggi lah. Di mana-mana kalau ahli dia siapkan suratnya yang benar dong. Kalau darah tinggi, mana surat darah tingginya? Kalau darah tinggi mungkin lebih tinggi dari saya, dari dia. Kalau darah tinggi kan, lihat muka saya merah begini kan, darah tinggi kan. Nah, tapi janganlah itu jadi dalil, ya kan? Nah, jangan kalau hari Kamis pas persidangan Ruslan darah tinggi alasan, kita sebagai pengacara untuk ngelepasin orang kabisnya nggak boleh sekarang. Ya, nah, jadi yang kasihan bukan Ruslan, yang kasihan negara ini, bangsa ini. Sudah habis biaya kita gara-gara urusan si Ruslan nih, ya kan? Bayangin hampir setahun bulan 5 ini kan gitu. Berapa duit? Nah, yang mau kawin nggak jadi kawin, yang jadi ini nggak jadi ini, gara-gara perkara dia nih. Ya kan? Nah, jadi kita harapkan, kita himbau dari media besok Pak ahli bahasa datanglah, ya kan? Kalau memang ada penyakit darah tinggi, jangan makan garam dari sekarang, jangan makan kambing, kan gitu. Jangan pikirin yang berat-berat, ya ringan-ringan saja, biar kita selesaikan lah, kan gitu. Kalau memang Anda tidak datang, ya kasihan Pak Ruslan, kasihan si Ruslan Buton, dia jadi tersangka, tinggal ini. Nah, kalau yang ahli pidana udah nggak datang, berarti tersangkanya nggak bener dong, nggak bisa dibuktikan dalam persidangan kan. Kalau Pak Trubus sudah tidak terbuktikan, setengah main, berarti sudah 0. Nah, tinggal dia selesaikanlah tugasmu yang benar. Nah, itu saja. Dia jadi tersangka karena ada 3 keterangan ahli ini. 1 nggak pernah datang ke persidangan, 1 setengah main, tinggal dia aja. Dia pun tak datang, ya selesai. Ya kan? Nah, berarti jadi tersangkanya tidak terpenuhi, tidak terbukti di persidangan. Kan gitu. Ya, hakim akan memberi kepada sana. Apakah bisa kalau seperti itu Bapak boleh mendapat kompensasi seperti itu? Nah, nanti kita tanya Pak Jokowi. Ya kan? Kita tanya lagi, nanti Ruslan bikin surat terbuka lagi. Ya, Ruslan ya, bikin surat terbuka lagi. Harus dikawal mama. Nah, dikawal lagi. Apa lagi? Makanya kita harus kejar ini ahli, karena gara-gara dialah maka jadi tersangka, maka dipenjara. Sekarang pertanggungannya di ruang sidang, nanti sampai akhirat. Itu yang saya kejar sekarang. Kalau ahli pidana sudah nggak datang, berarti nggak bertanggung jawab dong. Tanggal 26 menyatakan bahwa ini terpenuhin. Trubus tidak bertanggung jawab dong terhadap statement dia, keterangan dia di waktu di Bareskrim. Nah, tinggal yang satu lagi ahli bahasa. Nah, kita lihat lagi besok nggak datang nggak? Mudah-mudahan datang. Tapi 1 ahli nggak ada artinya. Yang 2 nggak ada, ya sudah selesai. Ya kan? Nah, jadi penetapan tersangkanya nggak sah. Nah, itu aja. Nanti kami ambil ahli, makanya kan kami bilang ahli lebih kurang 3. Nanti ahli kami yang berbicara bahwa untuk tersangka itu harus dipertahankan juga terus di persidangan. Nah, yang bilang tersangka nggak hadir, ya sudah bubar. Nah, jadi nanti kita minta sama yang mulia, ya sudah lah, nggak usah pakai pledoi, nggak usah, ya bebaskan aja sudah. Secara formil tidak terpenuhi. Nah, itu makanya Ruslan berani bilang dia bebas. Ada kan 1 lagi nih, 1 ahli tidak cukup, ahli bahasa lagi. Kalau ahli pidana masih mending kan? Terima kasih. Salam yang Heri. Saya dari personal. Yang tadi, seperti dugaan abang minggu lalu bahwa ahli bahasa ternyata benar-benar tidak hadir. Terlepas itu beliau sakit atau nggak tahu kita. Tanggapan Bang Tonin gimana? Jadi kan begini, seseorang jadi ahli, tentu dia mempunyai komitmen, ya. Mau badai kayak, mau takut kayak apa, dia tinggalkan karena dia menjual keahliannya. Nah,
tadi disampaikan oleh JPU katanya darah tinggi, naik tensinya. Apakah naik tensinya karena hari Kamis? Kalau hari lain tidak, saya nggak tahu kan gitu. Memang persidangan ini persidangan panas, kursi panas. Kenapa? Karena dia menggoreng Ruslan Buton masuk penjara. Kalau tanggal 26 itu dia tidak memberikan keterangan sebagai ahli menyatakan bahwa terpenuhi hoak dan segala macam, Ruslan tidak akan ditangkap hari Kamis. Karena hari Selasa tanggal 26 dia bilang dia di BAP mulai jam 10. Ternyata di BAP tulisnya jam 1. Dia bilang sebelum maghrib dia pulang karena dia tidak pernah sejarahnya ninggalin baris krim sebelum maghrib. Bayangkan 19 pertanyaan bisa dijawab sama dia sebelum maghrib selesai. Apa ceritanya ini? Nah, kalau tadi datang yang kita kulitin lebih dalam lagi. Contoh, dia di baris krim mengirim surat kepada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu tanggal 26 hari Selasa. Kita lebaran hari Minggu, hari Senin, hari Selasa saya rasa kalau buka pun dia luar biasa itu UPI kan. Nah, tanggal 26 itu dapat surat dari UPI, dapat surat tugas di Jakarta sudah jam 1 BAP. Emangnya sekirat itu? Percaya nggak? Enggak. Saya percaya bahwa itu nggak benar. Ngerti maksudnya? Nah, jadi udahlah semua direkayasa. Janganlah. Ini kursi panas di tempat Ruslan. Kalian dengar sendiri Ruslan Buton katakan apa? Dia lebih cinta kepada bangsa dan negara merah putih daripada diri dia sendiri. Nah, saya gimana? Harus lebih dari itu kan? Tapi saya masih sayang istri saya, anak saya kan itu. Di persidangan saja. Nah, jadi kalau hari ini dia tidak datang, itu sudah kita duga, kita prediksi dari minggu yang lalu. Kenapa? Karena ada ahli Saragi, ahli pidana di Prapit ketemu kami, nggak datang di sini. Padahal dia kuncinya, dia yang membuat Ruslan jadi tersangka. Kedua, ahli Trubus, sosiologi hukum, setengah mainnya nggak datang, karena dia juga yang bikin Ruslan masuk bui, jadi tersangka kan. Nah, yang ini satu lagi, kalau tiga-tiga nggak selesai kan, yang mulia hakim ketua majelis sudah katakan kasih terakhir dong, ya kan? Karena kita juga hari ini mundur 3 minggu gara-gara dia. Nggak bisa kemarin, nggak bisa sekarang. Tahu sekarang darah tinggi. Lah, di mana-mana kalau ahli, dia siapkan suratnya yang benar dong. Kalau darah tinggi, mana surat darah tingginya? Kalau darah tinggi mungkin lebih tinggi dari saya dari dia. Kalau darah tinggi kan? Betul. Lihat muka saya merah begini kan? Darah tinggi kan? Nah, tapi janganlah itu jadi dalil, ya kan? Nah, jangan kalau hari Kamis pas persidangan Ruslan darah tinggi alasan. Darah tinggi alasan, kita sebagai pengacara untuk ngelepasin orang kabisnya nggak boleh sekarang. Stroke aja nggak boleh, kecuali stroke beneran. Kalau pasca stroke prastruk namanya, bisa jadi stroke, itu nggak boleh sekarang. Nah, udah tinggi pun stroke beneran baru boleh. Nah, ini hanya seperti itu. Sangat kami sayangkan negara membiayain baris krim menggunakan seorang ahli bahasa yang punya mental seperti itu. Janganlah, ya. Nah, jadi yang kasihan bukan Ruslan, yang kasihan negara ini, bangsa ini. Sudah habis biaya kita gara-gara urusan si Ruslan nih, ya kan? Bayangin hampir setahun bulan 5 ini kan gitu. Berapa duit? Nah, yang mau kawin nggak jadi kawin, yang jadi ini nggak jadi ini, gara-gara perkara dia nih. Ya kan? Nah, jadi kita harapkan, kita himbau dari media besok Pak ahli bahasa datanglah, ya kan? Kalau memang ada penyakit darah tinggi, jangan makan garam dari sekarang, jangan makan kambing, kan gitu. Jangan pikirin yang berat-berat, ya ringan-ringan saja, biar kita selesaikan lah, kan gitu. Kalau memang Anda tidak datang, ya kasihan Pak Ruslan, kasihan si Ruslan Buton, dia jadi tersangka, tinggal ini. Nah, kalau yang ahli pidana udah nggak datang, berarti tersangkanya nggak bener dong, nggak bisa dibuktikan dalam persidangan kan? Kalau Pak Trubus sudah tidak terbuktikan setengah main, berarti sudah 0. Nah, tinggal dia selesaikanlah tugasmu yang benar. Nah, itu saja. Kalau dia nggak datang terus gimana, Pak? Bebas. Ya kita tutup, nggak boleh masuk Jakarta lagi, kita bilang. Untuk Pak Ruslan Ya seluruhnya nggak usah datang. Jadi berarti Pak. Nah, kalau Ruslan, hakim sudah kasih batas 1 kali lagi. Kalau nggak ya sudah dilupakan, ditinggalkan namanya. Hakim cukup bijaksana lah. Ngapain kita tunggu yang nggak pastikan? Nah, artinya kalau Ruslan bilang dia bebas, itu ada alasannya, bukan asal ngomong aja. Ya kan? Dia
jadi tersangka karena ada 3 keterangan ahli ini. 1 nggak pernah datang ke persidangan, 1 setengah main, tinggal dia aja. Dia pun tak datang, ya selesai. Ya kan? Nah, berarti jadi tersangkanya tidak terpenuhi, tidak terbuktinya di persidangan. Kan gitu. Ya, hakim akan merefer kepada sana. Apakah bisa kalau seperti itu Bapak boleh mendapat kompensasi seperti itu? Nah, nanti kita tanya Pak Jokowi. Ya kan? Kita tanya lagi, nanti Ruslan bikin surat terbuka lagi. Ya, Ruslan ya, bikin surat terbuka lagi. Harus dikawal mama. Nah, iya. Nah, dikawal lagi. Apa lagi? Kalau untuk yang ahli cyber kan ada indikasi nggak nih Bang bahwa ahli cyber ini nggak independen gitu? Ahli cyber. Ya, yang Ahli cyber yang mana nih? yang 3 minggu lalu. Yang forensik. Forensik. Lah, kan gini, dia itu kan ahli di mana-mana. Kan di persidangan kita terbukti. Anda bilang Anda ahli pasal 28 ayat 2. Udah berapa kali saya bilang? Baru 2 kali, belum ahli dong. Nah, kalau pasal 27, dia udah berkali-kali, belum ahli dong, kan gitu. Tapi dia berbicara ini hoak. Kalau itu hoak, ya nggak hoak bagaimana? Nah, Ruslan bilang bahwa negara ini, apa katanya yang itu? Akhirnya dia bilang, ya kalau gitu Anda menyatakan nggak stabil juga negaranya, memang nggak, katanya masih ada korupsi, berarti kan sejalan sama Ruslan, apa bedanya? Pendidikan mahal. Pendidikan mahal kan dia ngomong loh. Kalau Ruslan nggak sampai ke situ. Nah, jadi gimana lagi? Nah, yang cilakanya gini, nanti sebenarnya akhirnya saya bongkar, tapi saya kasih tahu ke media. Sebenarnya yang keberatan terhadap perusahaan ini adalah orang-orang yang pro Jokowi. Benar. Hari ini mau saya buka, saya suruh dia baca. You pro Jokowi atau pro negara, saya bilang. Kalau pro negara udah selesai urusannya. Kalau pro Jokowi, ya dia terus main sampai sekarang, kan gitu. Nanti ada di situ. Jadi ini adalah orang-orang pendukung Jokowi. Oh, Jokowi ya, bukan pendukung negara. Nah, sementara dia bicara untuk orang-orang pendukung negara. Nah, di mana haknya? Ya, udah apa lagi? Itu prediksi Bang, besok kira-kira. Nah, nanti kalau saya sudah selesai puasa, ya kan, baru saya kasih prediksi. Itu kan paranormal cerita prediksi kan? Itu ilmu tertentu tuh, puasa itu. Puasa mutih dulu ya. Iya, betul Bang. Bang, sebutin dong nama Abang yang lengkap di sini. Nama saya Tonin Takhta Singarimbun dari Anditas Law Firm. Tim saya banyak. Ada Julianta Sembiring, ada Suta Widya. Siapa lagi yang ada? Hendri. Nah, yang hadir aja yang saya sebut, yang nggak hadir ngapain? Ini dalam rangka untuk pembelaan terhadap Pak Ruslan. Membebaskan. Membebas. Jadi kami bukan pembela, tapi pembebas. Kenapa? Kalau pembela dikasih duit, kalau pembebas nggak dikasih duit. Tadi Ruslan dikasih duit nggak kami? Nanti Allah yang ngasih Bang. Nanti Allah yang ngasih Bang. Nah, kami Kemungkinan pembebas. vonis bebas ya Bang. Hah? Kemungkinan akan vonis bebas. Lah, kalau bilang vonis bebas ngapain juga? Dia sudah ada penjara juga. Udah ngerasain. Luka itu kan nggak bisa disembuhkan. Jadi udah main-main, makanya kita harus kejar ini ahli, karena gara-gara dialah maka jadi tersangka, maka dipenjara. Sekarang pertanggungjawabkannya di ruang sidang, nanti sampai akhirat. Itu yang saya kejar sekarang. Kalau ahli pidana sudah nggak datang, berarti nggak bertanggung jawab dong. Tanggal 26 menyatakan bahwa ini terpenuhin. Trubus tidak bertanggung jawab dong terhadap statement dia, keterangan dia di waktu di Bareskrim. Nah, tinggal yang satu lagi, ahli bahasa. Nah, kita lihat lagi besok nggak datang nggak? Mudah-mudahan datang. Tapi satu ahli nggak ada artinya. Yang 2 nggak ada, ya sudah selesai. Ya kan? Nah, jadi penetapan tersangkanya nggak sah. Nah, itu aja. Nanti kami ambil ahli, makanya kan kami bilang ahli lebih kurang 3. Nanti ahli kami mau bicara bahwa untuk tersangka itu harus dipertahankan juga terus di persidangan. Nah, yang bilang tersangka nggak hadir, ya sudah bubar. Nah, jadi nanti kita minta sama yang mulia, ya sudahlah, nggak usah pakai pledoi, nggak usah, ya bebaskan aja sudah. Secara formil tidak terpenuhi. Nah, itu makanya Ruslan berani bilang dia bebas. Artinya satu lagi nih, satu ahli tidak cukup, ahli bahasa lagi. Kalau ahli pidana masih mending kan? Mudah-mudahan lah secepat mungkin bebas. Nah, terus kenapa ahli yang lain tidak kita abaikan? Misalkan ada juga ahli IT forensik. Itu dia kerjanya nanti setelah lulusan masuk penjara, bukan sebelum lulusan masuk penjara. Nah, itu pentingnya yang 3 ini. Jadi harusnya yang 3 ini mesti hadir. Dengan jaksa tidak hadirkan ini aja, sudah kami di atas angin. Ini sudah ngabur, udah di atas awan. Nah, ini nggak datang, ya di bumi. Ya kan, kalau menang kan di bumi kan, nggak ada yang ngawang kan.
Oke? Ya udah, sampai ketemu sidang berikutnya. Makasih Pak ya. Ya, dan tolong pantau terus itu ahli. Kalau kecuali hari Kamis sidang urusan dia datang nggak di sini. Iya. Kalian kan selalu di sini. Iya betul. Mana tahu besok Dia datang. Jumat, Senin dia datang ya. Kok bapak darah tingginya nggak naik? Turun lagi. Kalau kita hari Kamis kalau sidang di sini kenapa jadi naik? Ya, tolong ya. Oke, makasih. Oke, makasih ya Pak. Ya. Ya, siap. Ya. Jamnya dari jam 9 Bang. Nggak lihat.